Nabi Ayub. Nah, seorang laki-laki yang bersabar atas ya buruknya akhlak kelakuan seorang istri, maka akan diberikan pahala seperti mana pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumih. Sampai di riwayat Nabi bersabda ya bahwa ya kalimatnya qala man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tallahu minal ajri mislama a'ta ayyuba alaihi salam ala balaih. Jadi tentang ya seorang suami yang bersabar atas buruknya kelakuan istrinya, maka akan diberikan pahala ya seperti mana diberikan pahala sabarnya Nabi Ayub atas balainya, atas bencananya, musibahnya kepada Nabi Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, dan diriwayatkan anin nabiyyi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad qala, bersabda, man sobaro, man barang siapa, sobaro yang bersabar, ala su'i khuluqi imro'atihi, atas buruknya akhlak istrinya si man ya, atau maka akan memberikan kepada si man Allah akan memberikan minal ajri, yaitu pahala, mislama, seperti mana atau yang Allah berikan pahala tersebut, Ayyuba, kepada Nabi Ayub alaihi salam, ala balaihi, atas balainya, musibahnya Nabi Ayub alaihi salam. Nah itu ya, jadi catatannya seperti itu. Jadi enggak mesti dapat musibah seperti Nabi Ayub pengen dapat pahalanya ya. Itu cukup dengan apa? Cukup bersabar atas buruknya kelakuan seorang istri. Memang apa sih yang menjadi musibah, bencana yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam? Fallahu, maka Allah ibtalahu, memberikan atau menguji ya kepada Nabi Ayub alaihissalam bi arba'ati umurin, dengan 4 perkara. Ya, Nabi Ayub diuji dengan 4 perkara. Yang itu nggak ada lagi orang yang diuji separah Nabi Ayub ya, zaman sekarang nggak ada lagi ya. Yang pertama, faqdimalihi, hilangnya harta Nabi Ayub ya, hartanya dihabiskan semuanya. Yang kedua, waladihi, dan dimatikan semua anaknya Nabi Ayub. Wa tamziqi jasadihi, kemudian diruksaklah jasadnya Nabi Ayub, tubuhnya, badannya itu Nabi Ayub dibikin sakit ya. Wa hajri jami'in nas, dan menyingkirnya seluruh manusia. Oh baterainya habis. Menyingkirnya semua manusia, lahu, dari Nabi Ayub, illa zaujatahu, kecuali istrinya Nabi Ayub. Habis. Ada baterai lagi nggak? Ada nih kayaknya baterai. Baterainya satu-satu katanya. Sama habis. Ada tuh. Ya, jadi Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan tadi ya, yang 4 tersebut. Nah kemudian fa innahu kana lahu, maka sesungguhnya Nabi Ayub itu kana lahu min asnafil mal. Oh, Nabi Ayub itu banyak hartanya. Dari jenis hartanya banyak, mungkin zaman sekarang ya banyak lah ya, pokoknya mah properti dia usaha, nah kemudian ternak punya ya, sawah punya, kebun punya, nah pokoknya mah jadi konglomerat lah ya, banyak hartanya Nabi Ayub itu. Nah kemudian apa saja harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub? Ibil, onta ya, wabakorun, punya ternak onta, wabakorun punya ternak sapi, wagonamun punya ternak kambing, wafilatun,
punya fil apa fil? Gajah ya. Punya ternak gajah Nabi Ayub ya. Wa humurun, punya ternak himar. Himar itu sebawahan kuda ya. Banyak ternaknya pokoknya malah. Wa kana lahu khamsumi'ati fidanin. Nabi Ayub punya 500 sapi. Oh, zaman coba satu sapi 30 juta kali 500, oh banyak ya. Gitu. Yatsba'uha khamsumi'ati abdin. Yang mana sampai yang mengurusi 500 sapi itu 500 pegawai. Ya, 500 pegawai. Likulli abdin imro'atun wa waladun, setiap pegawai punya istri, punya anak. Ya, wa malun, punya harta. Jadi pegawainya juga sejahtera Nabi Ayub mah ya, ngurusi ternak Nabi Ayub. Wa kana ma'hu salah satu nafarin, Nabi Ayub punya 3 ya orang qad amanu yang telah beriman kepada Nabi Ayub, 3 orang doang pengikutnya. Wa kanu kahulan eta oge geus kolot, enggak jadi pengikut Nabi Ayub, udah bertiga, udah tua juga gitu ya. Wa kana iblis, nah kisahnya iblis itu la yahjubu an syai'in minas samawati. Nah, iblis itu tidak ada hijab ya. Jadi bolak-balik ke langit itu iblis bebas. Dulu sebelum Nabi Muhammad, iblis bebas bolak-balik ke langit. Fa yaqifu fihinna, maka iblis diam di langit haitsu ma arada. Ya, ada rencana iblis itu. Fasami'a sholatal malaikati ala Ayyub, maka iblis mendengar sholawatnya malaikat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kalau sholawat dari malaikat berarti istighfar ya artinya. Kalau sholawat dari Allah berarti rahmat. Kalau sholawat dari malaikat berarti istighfar. Kalau sholawat dari manusia, dari kita berarti doa artinya. Gitu. Nah, seperti kita bersolawat berarti artinya kita berdoa supaya diturunkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya, itu. Mana sholawat itu setiap makhluk beda-beda. Nah, fahasadahu, karena Nabi Ayub sampai malaikat pun memberikan sholawat kepada Nabi Ayub, maka hasadlah, dengkilah ya Nabi Ayub diiriin ya, didengki oleh si iblis. Waqala, sampai iblis berkata, ilahi, wahai Tuhanku, kata iblis kepada Allah, nazartu fi abdika Ayub, aku lihat kepada hambamu yang bernama Ayub, fawajatuhu syakiron hamidan, aku lihat nih kayaknya hambamu yang namanya Nabi Ayub itu syakiron, yang hamba yang bersyukur ya, karena punya banyak harta nikmat, hamidan, selalu muji Allah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, jadi tukang bersyukur Nabi Ayub ini. Ala ya, walau ibtalaituhu, ya Allah ingat, coba kalau misalkan Nabi Ayub ini aku coba, aku uji, pasti dia nggak akan bersyukur lagi. Bahasanya gini, Nabi Ayub mah mau bersyukur dan memujimu, dia punya harta. Coba kalau dia hartanya dihilangin, pasti dia nggak akan bersyukur lagi, kata iblis. Ya, dia pengen uji. Ya, jadi iblis itu menantang bahwa Ayub itu kalau hartanya dihilangin, dia nggak akan bersyukur dan memuji Allah, tidak akan taat lagi kepada Allah. Ya, Nabi Ayub kan seorang nabi. Mungkin kalau manusia biasa hartanya diambil pusing ya. Yang asalnya rajin bisa aja jadi malas-malasan ya. Nah, ini Nabi Ayub ini diujilah ya oleh Allah. Faqalallahu lahu, maka Allah berfirman kepada iblis, intoliq, sok berangkat iblis ya. Faqad sallatuka ala malihi, aku telah kuasakan kamu untuk hartanya Nabi Ayub. Terserah iblis mau ngapain dengan hartanya Nabi Ayub, itu udah dikasih kebebasan buat iblis. Fantolako, maka iblis pun berangkat. Wa jama'a afaritus syayatin, iblis mengumpulkan gegedugnya pembesar-pembesar setan, dikumpulin sama iblis ya. Wal jinna, termasuk pembesar jin, yaitu kan ya. Jadi golongan-golongan jin setan dikumpulkan, para pejabat ya, para pembesar-pembesar yang dari golongan jin dan setan dikumpulkan. Wa qala lahum, maka berkatalah ya itu iblis kepada setan, qad sulitu, nih aku sudah dikuasakan, bebas mau ngapain aja, ala mali Ayub, atas hartanya Nabi Ayub. Wa qala li ifrit minha, maka iblis berkata kepada ifrit dari golongan setan, i'til ibila, datangin tuh ternak ontaknya Nabi Ayub, waru'ataha, dan pengembalanya, tukang angonnya onta, fa akhrikha, bakar semuanya. Ya, itu jahatnya iblis ya. Jadi dia udah dikasih kekuasaan, si iblis akhirnya dengan prajuritnya dia mengatakan bakar tuh ibilnya, ontaknya beserta amat tukang angonnya juga dihabisin, dibakar. Sumaja iblis ila Ayub, kemudian iblis datang kepada Nabi Ayub. Fawajadahu qa'iman yusalli, ternyata Nabi Ayub sedang berdiri melaksanakan sholat. Faqala lahu, maka berkatalah iblis lahu kepada Nabi Ayub, akhraqatin nar, api telah membakar ibilaka,
terhadap onta kamu wahai Ayub. Tuh lihat tuh, ontaknya sudah terbakar habis, waru'atahu, termasuk tukang angonnya juga udah habis kebakar. Kata iblis, faqala Ayub, maka Nabi Ayub berkata, alhamdulillah wa huwa a'taniha wa huwa akhadaha. Ya, Nabi Ayub tenang aja, alhamdulillah ya, itu mah dikasih sama Allah, nggak apa-apa, diambil sama Allah juga nggak apa-apa, wong itu mah milik Allah ya, aku milik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, bahwa kami ini milik Allah, harta milik Allah, semuanya ternak milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan bakal kembali lagi kepada Allah ya. Tenang Nabi Ayub. Summa fa'ala misla dalik bil gonam, sama juga, bukan cuma onta ya, kambingnya sama tukang angonnya juga dibakar. Summa ja'ila Ayub ya, kemudian pokoknya hewan ternaknya yang tadi disebutin yang banyak habis dibakar semuanya. Kemudian datang kepada Nabi Ayub, wa qala lahu, dan berkatalah iblis kepada Nabi Ayub, nafasatir rih zar'aka, angin telah meniup ya, apa namanya, tetanduran, pepelakan sawah lah ya, kebun. Fahamidallah wa asna alaihi, ternyata Nabi Ayub terus memuji Allah dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Ayub tenang aja, kebunnya, sawahnya, termasuk ternaknya semuanya udah habis, tapi Nabi Ayub tetap tenang kepada Allah. Summa qala iblis, kemudian iblis datang lagi kepada Allah, ya Allah, sallitni, kuasakan aku, ala waladihi, untuk ibaratnya nguji Nabi Ayub dengan anaknya. Faqala lahu, kata Allah, sok berangkat, silakan iblis. Intoliq qad salatuka ala waladihi, kamu udah diberikan kekuasaan untuk terserah anak Nabi Ayub mau diapain. Jadi atas izin Allah ya, atas izin Allah. Fadhahaba ila waladihi, maka ternyata iblis datang kepada anaknya Nabi Ayub. Wa zalzala bihim al-qasra, itu bangunan rumahnya digoncang sama iblis ya. Rumahnya dibikin gempa. Wa qalabahu, dibalikin rumahnya. Rumahnya dibalikin. Alaihim famatu jami'an, ternyata anaknya meninggal semua. Tuh, yang kedua ya, ujiannya anaknya dimatikan semuanya. Tsumma jaa Ayub, kemudian itu iblis datang kepada Nabi Ayub, wa akhbarahu, dan memberikan kabar kepada Nabi Ayub bimauti waladihi, terhadap kematian anaknya. Ya, apa yang dilakukan Nabi Ayub? Fastaghfaro, Nabi Ayub terus istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tenang Nabi Ayub ya, istighfar. Summa sallitni ala jasadihi, iblis enggak tinggal diam, lanjut lagi nguji Nabi Ayub. Ya Allah, kuasakan aku untuk ngapain aja terhadap jasadnya Nabi Ayub, untuk menguji jasad Nabi Ayub, badannya. Faqala, maka berkatalah ya, itu iblis, berkatalah Allah, salatuka ala jasadihi, aku telah memberikan kekuasaan kepadamu wahai iblis untuk menguji badannya, jasadnya Nabi Ayub. Ghairu qalbihi wa lisanihi, tapi tidak hati dan lisannya. Cuma dua yang tidak bisa diganggu oleh iblis, hati dan lisan. Karena hati untuk zikir dan lisan pun sama untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Wa aqlihi, dan akalnya. Jadi akalnya tetap sadar ya, kolbunya tetap hidup, dan lisannya tetap berzikir walaupun badannya dalam keadaan sakit. Fadhahaba ila Ayub, maka berangkatlah iblis kepada Nabi Ayub. Fawajadahu, ternyata iblis menemukan Nabi Ayub dalam keadaan sajidan, bersujud kepada Allah. Faja'a min kibali wajhi, maka datanglah iblis dari arah depannya ya. Nabi Ayub sedang bersujud, iblis datang dari depan. Wa nafakha fi mankharihi nafkhatan, terus ditiup sama iblis ya, ditiup itu dari arah depan, apa, ubun-ubunnya dari depannya ditiup. Ishta'ala minha, nah Nabi Ayub ternyata ishta'ala minha jasaduhu, nah badannya ini ngerasa apa, ngerasa kepanasan, ditiup sama iblis ya. Langsung ngerasa kepanasan. Iblis menguji Nabi Ayub ya, disembur. Wa waqa'a fihi hakatan, Nabi Ayub langsung ngerasa gatel ya, ditiup ubun kepalanya dari arah depan. Hakatan fahaqaha bi azfarihi, ketika Nabi Ayub merasa gatal, maka Nabi Ayub menggaruk-garuk ya dengan apa, kukunya ya. Buduk, bukan buduk ya, ini mah santri dah. Nah iya mah ya, Nabi Ayub diuji, akhirnya digaruk dengan kuku, hatta sakotot kulluha, sampai kukunya habis semuanya buat ngegaruk ya. Nggak ada santri buduk sampai kukunya habis, nggak ada ya, nggak ada. Pokoknya mah ujian santri buduk biasa aja itu mah. Nabi Ayub lebih parah lagi, kukunya sampai copot ya, saking gatelnya, nggak berhenti. Kulluha, semua jari jemarinya habis ya. Sumahakaha, tapi mohon maaf ya, ini ujian, tidak untuk merendahkan Nabi Ayub ya. Nabi Ayub tetap seorang nabi ya, ini hanya ujian yang diceritakan dalam kitab Ukhdul Ujen ya. Netizen jangan jahil ya. Banyak yang nanya ngajinya tafsir yang dijelaskan Bani Israel ya, ada yang komentar. Nah ini
Ini ada keterangannya ya. Summa hakaha bil masuh, kemudian digaruklah ya itu gatelnya Nabi Ayub dengan sikat ya, al khosyanati yang kasar. Sikat besi merenya, sikat kasar digaruk ya, seruk summa bil fakhor ya, pakai tembikar, wal hijaroh, bahkan sampai batu ya, batu kerikil, batu digaruk-garuk ke kulitnya Nabi Ayub ya. Falam yazal ya yahikuha hatta taqta'a jasadu, sampai tidak berhenti Nabi Ayub terus menggaruk-garuk sampai bagian daripada kulitnya itu terkelupas ya, ada yang copot lah ya, ada yang terkelupas. Wa antana, sampai bau bacin ya, mungkin bau seperti koreng gitu ya. Fa akhrajahu ahlul qaryah, sampai penduduk desa pun mengeluarkan Nabi Ayub dari kampungnya. Nabi Ayub disinggahkan ya, jangan tinggal di sini ya, takut nular. Wa ja'aluhu ala kanasatin, Nabi Ayub sampai disimpan di tempat runtah ya, atau mungkin bahasanya ya tempat yang tidak bagus ya, seperti tempat sampah mungkin ya. Lahum wa ja'alu lahu arishan, terus Nabi Ayub ya oleh penduduk sekitar dibuatkanlah sebuah saung ya, diasingkan Nabi Ayub. Wahajaruhun nas, manusia pada minggat semuanya ya, enggak mau ketemu Nabi Ayub. Kulluhum, semua manusia menyingkir dari hadapan Nabi Ayub. Illa zaujatahu, kecuali istrinya ya, yang setia menemani Nabi Ayub, al musammata, yang diberi nama yaitu Rahmatan, karena Siti Rahmah. Tuh, itu istrinya Nabi Ayub, karena Rahmah ya, Rahmah Siti Rahmah itu, rahmat ya, bukan Rahmah. Fakanat takhdimahu, istrinya Nabi Ayub luar biasa mengkhidmat, melayani Nabi Ayub, bima yaslihuhu, dengan sesuatu yang ya maslahat untuk Nabi Ayub, artinya terus mendampingi dalam keadaan sakit. Watatihi bito'am, mendatangi Nabi Ayub dengan membawa makanan. Wahajaruhu, salah satu bahkan ya itu menyingkir atau mengasingkan Nabi Ayub asalah satu ladina amanu, pengikutnya yang 3 yang tadi sampai menyingkir juga ya, mengasingkan Nabi Ayub. Walam yatruku dinahum, tapi nggak sampai keluar agamanya, tetap dalam agama Nabi Ayub ya, agama Islam sama juga, tapi hanya mengasingkan saja. Nah, waruya ana rajulan ja'a, udah ya. Jadi itu kisah Nabi Ayub ya, bahwa Nabi Ayub itu diuji dengan 4 perkara. Pertama, dihabiskan hartanya, kebunnya, ternaknya. Kedua, dimatikan anaknya. Ketiga, badannya dibikin sakit. Keempat, semua orang menyingkir, mengasingkan Nabi Ayub kecuali istrinya yang bernama Siti Rahmah. Nah, segitu beratnya ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub, pahalanya besar, nggak ada lagi ya pahala yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba kecuali pahala yang didapat oleh Nabi Ayub. Nah, seorang laki-laki yang bersabar atas ya buruknya akhlak kelakuan seorang istri, maka akan diberikan pahala seperti mana pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Nah gitu ya. Jadi udah sabar aja, membuka pemajikan sok nyarekan wae, sok marah-marah wae, sok ngomel wae ya. Itu udah, itu mah sabar aja ya. Cuma sebentar ngomelnya juga ya. Di dunia gitu ya, kayak bakal diganti ku bidadari gitu. Nah, ada lagi satu riwayat yang luar biasa ya. Waruya, dan diriwayatkan